puji Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan di siang hari ini, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Yes, Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan di hari ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menikmati setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama saya katakan, amin. Indah
merasakan dan merayakan kasih-Mu Tuhan di hari ini. Come on! Baik Tuhan. Thank you Lord. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacita kami Tuhan. Kaulah sukacita. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, berkuasa. Ku bangkit sekarang, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat perkasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, mari melompat. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Kau terus merayakan kasih setia-Mu Tuhan, karena Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Sekali lagi nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Segala
bukan karena kekuatanmu, anugerahmu.
kasih-Mu besar, sebab kasih-Mu ajaib, anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau nyanyikan anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, nyanyikan pujian, katakan anugerah-Mu. Bolehkah tepuk tangannya lebih meriah lagi? Bapak Ibu Saudara yang menikmati anugerah Tuhan, tepuk tangannya kurang kencang. Ya. Jangan duduk dulu, minta waktu sebentar. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, Bapak Ibu Saudara, senang bisa berjumpa lagi di tempat ini. Kita bisa beribadah semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami menyambut juga Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah tempat ini. Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tetapi Bapak Ibu Saudara adalah saudara di dalam Tuhan. Ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengenal tentang GBI Gilgal Manado atau butuh untuk dilayani, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara, ada satu nilai yang kami bangun di GBI Gilgal, yaitu family. Keluarga, katakan di sebelahnya keluarga. Nah, jadi kalau keluarga kan harus saling sapa, saling kenal, saling tahu. Jadi saat ini Bapak Ibu Saudara ada kesempatan 1 menit. Jangan dulu salam-salam. Memang family di Manado ini kuat sekali. Jangan dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, 1 menit dan Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang sekitar kita. Dan ada pertanyaannya. Pertanyaannya, kamu suka olahraga atau tidak? Selanjutnya bisa dikembangkan masing-masing. Dipersilahkan 1 menit Bapak Ibu Saudara tanya, kamu biasa olahraga atau tidak?
sudah selesai 1 menit. Terima kasih untuk kerjasamanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu berjalan. GBI Gilgal Manado mengadakan 2 kali ibadah raya. Ibadah pertama pada pukul 9 pagi dan ibadah kedua pada pukul 11 siang. Ibadah juga akan ditayangkan secara online pada pukul 5 sore melalui channel YouTube GBI Gilgal Manado. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia 1-12 tahun, jangan lupa untuk mengajak mereka dalam ibadah anak di lantai 2 pada pukul 9 pagi dan pukul 11 siang. Bagi murid-murid Grow, jangan lupa untuk hadir di kelas Grow setiap hari Selasa pukul 7 malam di lantai 2. Buat anak-anak remaja dan pemuda, SMP, SMA, kuliah, ada komunitas GNG setiap Rabu pukul 6.30 di lantai 1. Dan buat teman-teman profesi muda yang belum menikah, ada komunitas Pro-M setiap hari Rabu pukul 6.30 di gereja. Ayo bergabung dan bertumbuh bersama. Friday Prayer diadakan setiap Jumat pukul 6 sore di gereja lantai 1. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir dan sama-sama mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan lewat pujian, doa, dan firman Tuhan. Gereja kita adalah gereja sel. Untuk itu, kami menghimbau bagi jemaat yang belum tergabung dalam family cell dan rindu untuk tergabung, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Bagi yang akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan, amplop persembahan ada di samping kursi dan amplop perpuluhan ada di depan pintu masuk. Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak yang tersedia atau bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar. Dan bukti transfer dapat dikirim melalui WA GB Gilgal berikut ini. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur karena gembala kita Pastor Juan Mogi beserta Ibu Pastor Lucy bisa hadir di Manado. Dan hari ini kita akan dilayani langsung oleh senior pastor kita, gembala kita Pastor Juan Mogi. Bolehkah saya undang untuk berdiri untuk menyambut? Iya. Lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya baru tahu bahwa terakhir kali datang bulan Agustus 2023. Salam sejahtera dan salam kangen. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu punya masa depan yang berbuah? Wow, kalau kita bahas buah di Alkitab banyak sekali. Buah roh, buah karakter, buah keuangan, buah pujian, apalagi? Buah jiwa-jiwa, dan menghasilkan buah itu selalu menyenangkan. Nah, 34 menit ke depan kita akan belajar bagaimana memiliki masa depan yang berbuah, khususnya di area keuangan. Karena dari saya berangkat di Jakarta, semuanya ternyata pakai uang. Beli tiket, bayar hotel, bayar makan, semuanya pakai uang. Kalau di Manado, anak-anaknya Bapak Ibu Saudara bayar sekolah pakai apa? Pakai uang, sama. Kalau gitu banyak gereja yang gak berani ngajarin tentang uang atau malah terlalu sering ngajarin uang. Saya rasa segala sesuatu di porsi yang pas akan sangat baik dalam kehidupan kita. Karena sampai kita tua nanti, karena setiap kita berdoa punya umur panjang kan. Jadi kalau ulang tahun dinyanyiin umur panjang di tangan kanan. Nah masalahnya umur tambah panjang, memang makan tambah dikit, kan banyak yang dilarang. Karena hasil darah merah. Tapi kita perlu ke dokter, obat-obatan, katanya ada yang minum obat gula, obat darah tinggi dan lain-lain. Dan juga anak-anak kita sudah punya kebutuhannya sendiri. Tetap uang itu diperlukan. Kalaupun kita harus misalnya terus beribadah kepada Tuhan, gereja Tuhan juga perlu uang. Kemarin saya bicara sama tim, ternyata ini gedung sudah 14 tahun. Ternyata banyak sekali yang harus diperbaiki. Dalam segala hal nggak mungkin. Jadi kalau ada yang bilang, aduh kok gereja ngomongin uang ya. Kok gereja ngajarin uang, kalau bukan gereja siapa lagi? Karena waktu Tuhan bilang
Allah memberkati mereka dan berkata beranak cucu, penuhi bumi, kuasai bumi dan taklukkanlah itu, semuanya diperlukan uang. Jadi kita nggak boleh anti uang, yang penting pada porsinya dan kita hidup benar secara keuangan. Nah, kita ini anak dari Bapa di surga. Jadi hubungan kita sama Bapa itu sama seperti kita orang tua terhadap anak. Kita pengen anak kita sukses, kita sekolahin, kuliahin, nikahin, ada yang kerja, ada yang bisnis, dan ada yang bilang anak saya sudah jadi orang. Salah satu di dalamnya berarti dia juga punya uang. Dan kita senang dia bangun keluarga yang bahagia. Ada nggak orang tua yang senang anaknya kekurangan? Nggak senang. Bapa di surga pun nggak senang kalau kita anak-anaknya kekurangan. Bapa di surga mau kita hidup berkelimpahan. Nah, sekarang kita mau belajar secara singkat, dalam waktu yang singkat, beberapa rahasia bagaimana kita bisa mengalami masa depan yang berbuah. Dan beberapa orang bertanya, kenapa sih kita harus memberi kepada gereja, beri aja langsung kepada Tuhan. Caranya gimana coba beri langsung sama Tuhan? Nah, dalam hidup Tuhan itu kasih ada beberapa lembaga. Misalnya contoh keluarga. Ada Bapak Ibu Saudara yang lahirnya dari pohon? Enggak ada. Kita semua dari keluarga. Papa cinta sama mama, diberkati dalam pernikahan, lalu mereka melakukan hubungan suami istri, istrinya mengandung, lahirlah anak-anak. Anak-anak ngalami berkat dari Tuhan lewat mana? Lewat papa mamanya. Itu caranya Tuhan. Dan bagaimana anak-anak bisa mengasihi Tuhan saat mereka memperhatikan orang tuanya. Kalau udah nikah mertua termasuk orang tua. Lalu yang kedua adalah lewat negara. Kita tuh negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita saat kita lahir di sebuah negara. Kita nggak pernah bisa pilih warna kulit kita. Jadi ada yang putih pengen diitemin, dijemur, kena kanker kulit. Yang hitam pengen diputihin, kan pemutih sekarang bukan untuk baju aja, bisa pemutih kulit. Hati-hati, jangan salah minum. Jadi ada orang bilang, aduh enak ya tinggal di negara A, negara B. Saya kasih tahu ya, Indonesia yang terbaik. Mau ya kalau setuju nggak setuju terserah, dan yang kalau anaknya di luar negeri jangan tersinggung. Bagi saya makanan paling enak di seluruh dunia, kalau saya sih Indonesia ya. Kalau itu agak kurang objektif kalau Manado. Nanti orang Bali, orang Jawa, Pak Edi kan orang Jawa kok bilang Manado terbaik. Karena di sebelahnya ada istrinya, dia nggak enak. Jadi Tuhan berkati lewat negara. Ada fasilitas, ada jalanan, infrastruktur. Tapi jangan salah, manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohani kita pun perlu diberi makan. Makanya Tuhan memberkati lewat gerejanya. Jadi keluarga, negara, sama gereja. Tuhan memberkati lewat salurannya. Lewat gereja lokal, lewat keluarga, lewat negara. Bapak Ibu Saudara, ada yang rencana meninggal gak satu saat? Iyalah, gak ada rencana juga pasti kita akan selesai. Yang ngubur siapa? Saya sih rencana sendiri ya Pastor ya. Nanti penghiburan saya sendiri menghibur, tutup peti saya sendiri yang tutup. Tuhan pakai gereja. Yang berkati pernikahan kita siapa? Saya rencana saya sendiri yang berkati, kan gak bisa. Jadi Tuhan berkati lewat lembaga-lembaga tersebut. Nah ini jawaban kenapa kita perlu memberi kepada gereja Tuhan. Kita perlu membayar pajak supaya kehidupan itu bisa terus berlangsung dengan baik. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Jadi belum baca ayat. Ia, yaitu Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi yang suka bilang, saya sih bukannya gak mau ngasih, nyanda ada doi. Oh saya bawa tim saya Vanessa boleh berdiri sebentar. Boleh welcome dulu Vanessa. Ini yang bantu di balik Instagram sama TikTok saya. Jadi kalau yang bisnisnya perlu segala sesuatu bisa hubungi. Silakan duduk. Nah istri saya juga bagi yang belum kenal boleh beli sebentar, istri saya. Terakhir datang lupa berapa tahun yang lalu. Di Manado tahu lagu Anugerahmu Mempesona enggak? Yang gimana lagunya? Nah ini penciptanya ada di depan. Iya cuma ngetes doang. Bulan ini atau bulan depan mau launching lagu yang ketiga.
Total udah tulis 14 lagu. Di balik kesuksesan istri ada suaminya. Oh, nggak boleh ya mencuri kemuliaan Tuhan. Sampai lupa ayatnya. Jadi yang suka bilang mau memberi nyada atau nyanda? Nyanda ada doi, itu artinya nggak ada uang. Nggak boleh, karena Tuhan yang menyediakan. Jadi sekarang kalau ada kesempatan memberi, bilangnya apa? Dan roti untuk dimakan. Suka ngeluh, aduh mau makan gak ada duit, mau sekolah gak ada duit, gak boleh. Ada dalam perjalanan. Bapak di surga gak pengen kita kekurangan. Bapak ibu senang gak kalau anak kekurangan? Gak suka. Demikian juga Bapak di surga. Ia yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Tadi udah cuci tangan, habis cuci tangan bersih, salaman-salaman lagi, udah pakai tisu alkohol. Sekarang ada beberapa buah-buahan. Jadi ini buah adalah hadiah dari Tuhan karena dari kamar saya nggak bisa tidur 3 malam sampai jam 3, ada diskotik kenceng. Terus saya ditanya, tidurnya enak nggak Pak? Wah saya bilang nggak bisa tidur sampai jam 3. Jadi dia minta maaf, dia kirim buah. Pas banget untuk ilustrasi khotbah. Jadi Tuhan menyediakan semuanya. Lupa tadi mesti kupas dulu ya. Salak Manado enak gak sih? Kan salak taunya dari Bali, salak Pondo. Belum pernah dengar salak Manado. Manado tuh yang terkenal apanya sih? Apanya? Orang yang ngomongin buah kok bisa kerage, gimana sih? Jaga kekudusan. Buah apa yang dari Manado? Duren kan? Duku Palembang, duren Medan. Bangsat apa? Langsat. Oh langsat Manado. Asam. Salak Manado asam. Jangan tersinggung, emang asam. Sampai kapan Pastor Juan bisa makan salak? Maaf. Sampai kapan Pastor Juan bisa makan salak? Salah satu buah kesukaan saya salak. Sampai kapan? Selama, bagus sekali jawabannya, selama salak masih ada. Selama semua yang makan salak, nggak makan salak sama bijinya. Jadi Tuhan menyediakan benih ini untuk ditabur. Ini saya anggap tanah ya, jangan marah, jangan tersinggung. Jadi namanya salak, kulit jangan dimakan, benihnya, bijinya jangan dimakan. Supaya terus ada salak. Kalau saya taburnya 1 biji salak, yang tumbuh berapa pohon salak? 1 pohon salak, buah salaknya berapa? Kalau mau lebih banyak lagi saya harus tabur lebih banyak. Sederhana sekali. Kita mungkin, saya sih gak perlu khotbah ini pastor. Anak-anak kita banyak generasi kedua, generasi ketiga, bukannya lebih berhasil dari kita, tapi ngabisin uangnya kita. Jadi Tuhan yang menyediakan benih, supaya sampai Tuhan panggil kembali, kita gak kekurangan uang, tapi berkelimpahan. Gak boleh lagi dengar katanya ada nyanda, ada doi. Gak boleh ada lagi. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Setiap kita dalam keadaan apapun, pasti bisa menabur. Makan bisa gak? Yang ada kita susah kurus. Enak makan roti yang putih, hijau atau coklat? Coklat deh, sehat. Soalnya 2 kali kebaktian. Dan ia menyediakan roti untuk dimakan. Kalau roti saya tabur, numbuh gak? Karena memang dia didesain untuk
dimakan. Apa sih aplikatifnya dalam hidup kita? Tuhan lagi ngajarin bagaimana kita bisa murah hati memberi, karena itu yang membuat masa depan kita berbuah. Sekarang udah pakai ilustrasi benih dan roti, sekarang pakai uang ya. Pastor Stephen udah pernah pakai ilustrasi uang belum? Belum pernah? Jadi kalau kita terima uang, pengen terus ada uang nggak? Pengen dong. Kalau meninggal di Manado butuh biaya nggak? Banyak nggak? Yang ditinggal perlu ditinggalin nggak? Perlu. Jadi kalau kita pengusaha, karyawan, pelajar dapat uang saku, setiap kali ingat, ini di dalam ini ada roti, ada benih. Kalau kita anggap ini semuanya roti, terus kita makan, habis. Makanya suka kekurangan uang. Jadi ingat, nggak boleh semuanya dimakan. Duh sayang sih datangnya kebaktian 1, soalnya uangnya masih dipakai untuk kebaktian 2. Tadinya pengen dilempar ke bawah takut hilang. Jadi ingat setiap kali dapat berkat, ada yang harus ditabur. Supaya bulan depannya ada uang lagi. Tahun depannya ada uang lagi. Sederhana banget prinsip kekristenan. Jadi mulai sekarang Jemaat Gilgal Manado punya banyak uang. Lumayan lah, ada beberapa yang karena gak enak sama pendetanya, udah amin lah terserah dia mau ngomong apa. Tapi ini yang saya hidupi 37 tahun bersama dengan Tuhan. Saat itu kita gak punya uang, gak punya apa-apa, kita cuma punya Tuhan. Tapi karena kita hidupi prinsip firman ini, Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang berbuah. Kita mau bangun gereja gak punya uang. Habis selesai COVID biayanya naik 2 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Tapi sekarang 20 bulan lagi, udah naik sampai atas, udah naik sampai tutup. Itu biayanya 0,5 triliun lebih, belum termasuk tanah. Ini lagi mau mechanical engineering, duitnya kita nggak tahu dari mana. Tapi kita percaya sudah banyak benih yang kita tabur, sudah banyak gereja di daerah-daerah dimanapun yang kita tabur. Nah, langsung ke inti khotbahnya. Prinsip menabur yang benar. Yang pertama, kerelaan atau willingness. Saya memberikan persembahan karena rela. Jadi kita nggak boleh terpaksa, gak enak nih pendetanya khotbah uang, di Alkitab nyuruh beri. Jangan, harus rela. Makanya kita memberi itu karena 3 hal. Karena kita cinta Tuhan. Ingat, setiap kali membawa persembahan, yang pertama karena kita cinta sama Tuhan. Dari belakang kelihatan gak ya? Kelihatan. Yang kedua karena kita bersyukur. Dan yang ketiga karena kita menghormati Tuhan. Spidolnya udah mau habis nih. Nanti kita coba spidol yang lain. Cuma 1. Masih ingat waktu kita jatuh cinta? Pacar kita gak minta loh. Kita kasih bunga. Kalau di Manado kasih apa? Luar negeri kan kasih coklat. Di Manado kasih apa sama pacar? Uang. Waduh. Belum nikah udah dikasih uang. Royal banget waktu pacaran. Sebagai tanda syukur kita sama Tuhan. Coba semuanya ambil nafas sama-sama. 2, 3. Dari siapa? Tuhan. Karena Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih pekerjaan. Aku mau bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena tanda hormat kita sama Tuhan. Kita kalau lihat Presiden Amerika berkunjung ke Indonesia, Presiden Indonesia berkunjung ke Thailand, mereka membawa sesuatu. Itu tanda apa? Tanda hormat. Jangan memberi karena terpaksa dan jangan ngasih tip sama Tuhan. Saya itu punya kebiasaan kalau tinggal di hotel, dalam 1 tahun kan 6 bulan saya nggak ada di Jakarta, tinggalnya di hotel. Jadi sekarang saya latih anak saya bilang ini terima kasih housekeeper.
Kan pelayanan housekeeping tuh yang ganti-ganti spray, bersihin. Itu bayangin ratusan kamar, dia dapat jatah 1 lantai, tiap hari ganti spray itu kan mainannya udah pinggang. Itu nggak gampang loh. Jadi dia sangat bersusah payah supaya kita tinggal dengan baik. Saya kasih uang dan saya bilang terima kasih housekeeper. Saya kasih tanda hati, ada uang di atasnya. Nah, waktu saya suka dijemput-jemput dimanapun, pelayanan di Amerika, di Surabaya, suka ada supir gereja. Saya siapkan amplop, saya kasih uang, saya bilang terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Kalau dia punya kesempatan yang baik, punya uang yang banyak, dia nggak jadi pengemudi, dia punya perusahaan mobil dan dia sewain sama orang lain. Saya memberkati. Bagus nggak gitu? Bagus. Saya sendiri melakukan, saya muji diri sendiri. Bagus. Tapi seringkali kita pakai prinsip itu untuk ke Tuhan. Udahlah, kan kita Kristen ya, masa nggak ngasih. Tuhan udah kasih nafas, udah. Tapi cara kita memberi itu kayak ngasih tip. Bapak Ibu di Manado suka ngasih tip nggak? Jawablah, aku takut nih udah setahun gak datang. Ngasih tip berapa? 20.000. Ada yang ngasih tip 2 juta? Aduh baik banget kasih 20 juta ya Maya. Itu bukan tip, itu namanya pemindahan kekayaan. Jadi tip tuh ala kadarnya, dia baik ya, tapi ala kadarnya lah. Nggak mungkin 20 juta, 200 juta, 2 miliar. Nah seringkali prinsip itu kita pakai sama Tuhan. Nah nggak heran kita nggak bisa ngalami berkat yang maksimal dalam kehidupan. Ini cuma analogi. Bapak Ibu Saudara ini sederhana tapi seringkali kalau nggak diingatkan kita lupa. Tuhan kasih kita 100%, yang ini 10%, ini milik Tuhan. Tuhan saya kasih lambang salib, ini kita berikan 10% cuma sebagai tanda cinta, syukur, hormat kita. Ada banyak, nggak ngasihnya 10%, 3%. Habis nggak cukup, justru karena nggak taat, makanya nggak cukup. Makanya kekurangan. Ada yang ngasih 10% tapi dibagi ke 10 tempat. Kemarin malam, saya dikasih pewahyuan baru sama Pak Edi, ada tempat makan enak namanya restoran. Tanda kutip kan nggak boleh ngomongin merek di sini. Wah ternyata saya ketemu woku yang enak. Selesai makan saya bayar. Bayarnya di restoran yang depannya F itu atau di restoran yang depannya A. Makannya di F. F. Bapak Ibu Saudara bergereja lokal di sini. Berarti Bapak Ibu Saudara harus kembalikan 10%-nya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara tinggal di Indonesia, bayar pajaknya di Singapura atau di Indonesia? Kayaknya saya lebih serak di Singapura deh Pastor. Jadi sampai di sini aman ya. Kita mesti rela. Baru yang 90% ini kita atur. 90% ini kita bisa kasih benih untuk nolong orang susah. Tadi pagi saya doa, Tuhan gerakan saya untuk transfer ke seseorang. Lagi kebaktian, saya ambil handphone, saya WhatsApp. Kamu nomor rekeningnya berapa? Saya mau transfer. Harus dengan rela. Udah mau selesai nggak ada amin loh, bagus sekali padahal khotbahnya. Yang pertama adalah rela. Yang kedua adalah proporsional. Persembahan saya sebanding dengan kebaikan Tuhan yang telah saya terima. Kan ada yang namanya penerimaan, in ya. Ada yang namanya pengeluaran, out. Ada yang namanya pemberian, benih. Nanti mau minta spidol baru di kebaktian berikut kalau mungkin. In-nya kita pengen naik atau turun? Naiklah. Jadi dari X, 2X, naiknya pengen gitu. Kalau saya sih kalau bisa 8X. Ini kan cuma ngobrol-ngobrol doang, jangan takut 15X. Kenapa selama ini nggak ngomong Stephen? Ngomongnya baru di gereja 15X. Langsung ya 100X ya, mau nggak?
Tuh kan, ditanya nggak jawab, pas yang tulis mau. Itu namanya low profile, high profit. Outnya kita waktu X berapa? Pengeluarannya. Waktu X udah 10X pengeluarannya, pantas bangkrut. Waktu 2X, 1,5. Wow, hebat lebih turun. Waktu 8X, 2X. Waktu 100X, 70X. Mungkin nggak pengeluaran turun? Ini kalimat tanya, mungkin nggak pengeluaran turun? Mustahil sih. Orang inflasi kita aja tahun ini 4% lebih, naik biasanya. Saya yang jawabin. Pemberian kita ke Tuhan, saat income-nya naik, stabil, turun, atau naik turun? Jadi ini cara kita memberi. Seringkali berkatnya naik, pengeluarannya naik, tapi pemberian kita nggak pernah naik. Harus proporsional. Saya dan istri selalu bersepakat di awal nikah, saya bilang setiap tahun kita naikkan persembahan kita. Gajinya naik atau enggak, persembahan kita naik. Itu adalah tanda syukur kita karena Tuhan semakin baik dalam hidup. Sampai sekarang nggak pernah kekurangan, malah bisa memberi untuk banyak orang, banyak tubuh Kristus. Yang ketiga, pemberian itu mesti bermakna atau significance. Saya memberikan jumlah yang berarti dan menyentuh hati saya. Kenapa ada banyak orang berani bayar mahal untuk sebuah produk, sebuah servis, berani bayar mahal untuk makan, karena hal itu menyentuh hatinya. Bro, nggak salah beli lukisan semahal itu. Nggak apa-apa, gue suka. Lu nggak salah bayar makan semahal itu, nggak apa-apa kan, yang penting kenyang, nyaman, deket sama Tuhan. Tapi pertanyaan saya gini, apakah Tuhan masih menyentuh hati kita? Memang kedekatan kita dengan Tuhan menentukan level pemberian kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya kenapa orang jatuh cinta berani jor-joran sama pasangannya, karena lagi jatuh cinta. Pertanyaannya, apakah kita masih jatuh cinta sama Tuhan? Pemberian kita tuh masih berarti nggak? Udahlah, ngasih aja, nggak enak. Lukas 21 ayat 1-4, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Tuhan bisa memberkati kita kapan saja, berapa saja. Tapi dia lihat cara kita memberi, bukan jumlahnya, cara kita memberi. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Memberinya tuh all out. Memberinya tuh lahir dari hati. Apakah sampai saat ini GBI Gilgal Manado dalam membawa perpuluhan masih membawanya dari hati? Ya udahlah, itu udah wajib lah, kayak kita bayar pajak aja. Daripada kena kutuk, dimakan belang pelahap, nanti surga tertutup lagi. Udahlah, kita kasih perpuluhan. Itu gak menjamah hati Tuhan. Lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya, ia memberi hatinya. Founder kita jual rumah untuk bangun gereja ini. Lalu jemaat-jemaat ikut menabur. Udah gak ada pembangunan lagi saat ini. Tapi di Jakarta kita masih membangun. Jadi setiap kali ada raising fund, ini udah yang ketiga kayaknya kemarin. Setiap kita berdoa termasuk kami. Bapak Ibu Saudara bilang, jangan bilang gini, hore gak ada project lagi. Ada banyak orang susah di sekeliling kita. Ada banyak project pekerjaan Tuhan di Manado, dimanapun yang perlu kita tolong di seluruh dunia. Kita harus memberi dengan hati kita. Yang keempat, iman atau faith. Saya memberi dengan iman bahwa saya pasti menuai berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita taruh uang di bank tertentu? Karena kita percaya bank itu aman dan kalau kita kasih deposito
akan ada bunga. Ada banyak orang terjebak dalam investasi bodong, skema fungsi dan lain-lain. Karena bilang bunganya gede banget, deposito bank kalah, dia taruh, minjem duit lagi. Terus pakai uang sekolah anak, akhirnya dibawa lari investasinya. Kenapa? Kepercayaan dia salah. Badan investasi bisa salah, tapi Tuhan Yesus nggak pernah salah. Tuhan Yesus gerejanya selalu menjadi ladang yang subur. Janda-janda miskin, yatim piatu, orang berkekurangan, itu selalu menjadi tanah yang subur. Jadi setiap kali kita bawa perpuluhan kita, percaya firman-Mu mengatakan bahwa pemberian saya selain menyenangkan Tuhan, pemberian saya membuka tingkap langit dan saya diberkati sampai berkelimpahan. Aku dipagari sehingga belalang pelap tidak dapat memakan hasilku dan semua bangsa menyebut aku berbahagia. Harus punya iman. Kita nggak mancing Tuhan tapi kita punya iman. Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti mesti menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hidup kita sekarang karena apa yang kita tabur di masa yang lalu. Tapi hidup kita ke depan kalau mau berbuah karena apa yang kita tabur sekarang. Saya udah 37 tahun lahir baru, nggak pernah 1 bulan pun saya absen dalam membawa perpuluhan saya. Sampai bulan ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saya, bahkan bisa memberkati banyak orang. Yang kelima, semangat. Yang kelima, kita mesti punya tujuan atau purpose. Jadi ada banyak orang hidupnya kacau karena uangnya banyak tapi gak punya tujuan. Dia menabur dan waktu dia menuai dia gak punya tujuan. Hidupnya bukan hanya kacau tapi gak jadi dampak. Hidupnya gak berbuah. Setiap kali kita menabur dan kita menuai, mesti bilang gini, saat saya menuai, ini yang saya praktekkan dan saya ambil dari firman, ini udah intisarinya. Saat saya menuai, saya akan mengembalikan perpuluhan, itu tujuannya jelas. Karena waktu perpuluhan dikembalikan, gereja Tuhan akan berkembang. Makanya ada gereja Tuhan terus berkembang, jiwa-jiwanya bertumbuh, karena jemaatnya ngerti mengembalikan perpuluhan dengan benar. Saya akan memberikan persembahan dari 90%. Saya akan memakai untuk kebutuhan diri sendiri, gak boleh bohong. Saya akan memberkati orang lain. Saya akan membagikan kesaksian. Baru kejadian berapa hari lalu, saya selalu bawa uang cash. Karena sekarang udah contactless, lebih enak gak bawa uang, bawa 1 kartu aja. Tapi saya sering ngasih berkat, temu orang atau apa, jadi saya selalu bawa cash. Nah ada 1 ATM saya tuh, account tuh join yang sama istri saya. Jadi gak bisa di M-Banking ini. Jadi waktu saya mau ngambil uang, saya ke ATM, saya ingat sih setiap bulan rekening ini jumlahnya berapa. Waktu saya mau ngambil uang, tujuannya mau ngambil uang, jadi gak jadi ambil uang. Kenapa? Lihat kaget jumlahnya banyak. Hah, siapa ini ya? Jadi saya ke customer service. Ngantri, bukunya di print, ada duit. Saya tanya, bisa tahu gak dari mana? Gak ada, cuma namanya ini. Saya bilang ini nama siapa gitu ya. Cara Tuhan memberkati bisa dengan berbagai macam cara. Situ kan pendeta. Tapi kan aku anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara anak siapa? Anak Tuhan. Bapaknya sama gak? Sama. Pak Santo kan anaknya 2 ya kalau saya gak salah ya. Beda-bedain gak Pak yang 1 sama 2? Enggak. Pak Edi anaknya 2 kan? Anak pertama berdua dibedain gak? Enggak. Bapak di surga bedain yang pendeta sama bukan pendeta enggak? Enggak. Terjadi sesuai dengan iman kita. Saya akan memberkati orang lain, saya akan membagikan kesaksian. 2 poin lagi, 3 menit terakhir dan saya selesai. Yang keenam, mesti ingat prinsip ini tanah subur atau good ground. Saya percaya gereja lokal tempat saya memberi adalah tanah yang subur. Saya bergereja di Gilgal karena dulu saya belum pendeta, saya masih jemaat. Dan waktu saya menabur, saya bertumbuh. Gereja di mana saya tabur bertumbuh. Dan sekarang saya jadi pendetanya, saya masih menghidupinya, saya mengajarkan hal yang sama, saya bertumbuh, jemaat yang dipimpin bertumbuh, gereja Tuhan bertumbuh, gereja Gilgal memberkati banyak orang. Hal yang sama yang Tuhan buat dalam hidupku, hal yang sama Tuhan buat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Yang ke-7 dan saya selesai. Ketaatan atau obedience. Saya memberi dalam ketaatan sesuai jumlah yang Tuhan perintahkan kepada saya.
Kalau Tuhan bilang perpuluhan 10%, 10%. Kalau Tuhan gerakan untuk menabur sekian, sekian. Saya tuh waktu raising fund kedua, Tuhan bilang nabur segini sampai gereja selesai. Saya bilang kalau gerejanya selesainya lama gimana? Ya Tuhan suruh saya tulis aja. Ternyata jumlah saat itu nggak cukup untuk tahap kedua. Jadi raising fund ketiga, jadi setahun sekali. Tuhan bilang nabur lagi. Ya nabur lagi. Lagi tengah-tengah nabur, Tuhan suruh nabur lagi ke orang lain. Ada orang yang sakit, saya taat aja. Tapi saya melihat bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat dalam hidup kita. Pak Edi nggak mungkin nyuruh anaknya, nak tolong beliin papa minuman ini, makanan ini. Dan anaknya tanya, uangnya mana Pak? Cari sendiri. Nggak mungkin. Atau dia kasih uangnya kurang. Kalau kurang dia tinggal balik sama Pak Edi. Pak Edi uangnya kurang. Bahkan kadang uangnya lebih, Pak, uang kembaliannya. Gak usah, buat kamu aja. Hore, dapat uang kembaliannya. Waktu kita kenal hati Bapak, kita akan menjadi orang yang sangat murah hati dalam kehidupan. Selamat menabur, selamat menuai, dan Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Sementara keyboard main dengan lembut. Aku berdoa supaya gak ada satupun di tempat ini yang memiliki masa depan yang mandul. Tapi setiap kami punya masa depan yang berbuah. Aku berdoa saat mereka beribadah, mereka membawa perpuluhan, janji firman-Mu digenapi, tingkap langit terbuka, Tuhan memberkati mereka sampai berkelimpahan. Mereka dipagari, belalang pelap tidak dapat memakan hasil mereka, dan semua bangsa menyebut mereka berbahagia. GBI Gilgal di Manado tidak berkekurangan tapi berkelimpahan. Semua yang berjemaat di tempat ini, entah ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pekerja, buka toko, buka pabrik, apapun usahanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Biar ini menjadi sebuah pegangan dalam hidup mereka. Dan ini akan membangkitkan iman, sukacita mereka. Bahwa setiap kami, anak-anak kami pasti punya masa depan yang berbuah. Aku berdoa, minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Apakah kita belajar sesuatu hari ini? Yakin masa depan kita berbuah? Usul saya ini dibahas di sel. Hari ini banyak yang pengucapan, tapi jadikan ini materi di family cell kita. Di Manado namanya apa ya? Di family cell kita. Karena kalau orang ngikut Tuhan, kok setelah ikut Tuhan hidupnya sama aja ya? Ada sesuatu yang salah. Berkat bukan hanya uang, kesehatan berkat. Dipercaya Tuhan berkat, keselamatan berkat. Tapi uang salah satu berkat yang Tuhan titipkan. Saya kalau nggak salah urutannya 2 berkat ya langsung ya. Harusnya 10.15 selesai. Masih ada 9 menit. Tahu gitu tadi panjangin ya khotbahnya ya. Semua bersuka cita hari ini. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang indah di GBI Gilgal Manado. Engkau tahu apa yang mereka sedang alami ya Bapak. Aku berdoa saat mereka mengangkat tangan, yang sakit disembuhkan. Setiap virus, bakteri, kelemahan tubuh, apapun namanya aku perintahkan keluar dari tubuh mereka di dalam nama Yesus. Siapa yang sedang mengangkat tangan, keluarganya sedang sakit, anak, teman, orang tua. Mari kita bawa iman kita, satukan. Ketika Yesus melihat iman 4 orang itu, jadi kita yang mendukung pun imannya dilihat oleh Yesus. Sebutkan nama-nama mereka. Bapak, aku berdoa, mereka sedang membawakan keluarga mereka, teman, tetangga, sel mereka yang sakit, dimanapun mereka berada. Dari tempat ini kami lepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Oleh bilur-bilur Yesus mereka disembuhkan. Aku berdoa saat mereka mengangkat tangan, anak-anak mereka yang single. Mereka yang single hari ini dipertemukan dengan calon suami, calon istri yang takut akan Tuhan, yang terbaik. Yang bukan dari Tuhan dijauhkan dari hidup mereka. Aku berdoa saat mereka mengangkat tangan, setiap pekerjaan, setiap bisnis yang mereka lakukan diurapi oleh Tuhan. Apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, kami mau berdoa. Mari bawakan teman-teman kita yang belum diselamatkan. Sebutkan nama mereka satu persatu. Keluarga kita yang belum diselamatkan. Tuhan dimanapun mereka berada, saat nama-nama ini disebutkan, pertemukan dirimu secara pribadi kepada mereka.
Pakai kami jadi berkat untuk menceritakan kabar baik. Membawa mereka ketemu Tuhan. Dengan mata iman kami lihat minggu depan mereka ada bersama-sama dengan kami. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan.